terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan tugas kami dengan judul ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan saya atas nama Yova Paya sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua oleh teman saya Ansila Susanto. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai konsep dan contoh ranah kognitif, di mana teman-teman bisa melihat pada makalah kami, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak, di mana ada dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu menurut Bloom, segala upaya menyangkut aktivitas otak itu termasuk dalam ranah kognitif. Dan di situ ada 6 aspek ranah kognitif. Yang pertama adalah pengetahuan, hafalan atau ingatan, di mana pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingatnya kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah, di mana salah satu contohnya di situ hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah dapat mengingat kembali pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah pemahaman, di mana kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu yang dapat melihatnya dari berbagai segi. Di mana contohnya seperti seorang siswa dapat mengingat kembali materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh gurunya pada saat guru menanyakan atau memberikan tes tentang materi yang disampaikan dari minggu lalu. Yang berikut adalah penerapan, di mana penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Nah, penerapan ini adalah merupakan proses berpikir singkat lebih tinggi ketimbang pemahaman, di mana contohnya siswa menerapkan peraturan-peraturan yang dibuat guru, misalnya sebelum pelajaran dimulai harus diawali dengan doa, dan sesudah pelajaran berlangsung juga harus ditutup dengan doa. Yang berikut adalah analisis, di mana analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Nah, jenjang analisis ini adalah tingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi, di mana contohnya adalah peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seorang siswa di rumah, di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai bagian dari ajaran agama. Yang berikut adalah sintesis, di mana adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Nah, di situ sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Nah, jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. Nah, salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh guru agama. Yang berikut adalah penilaian atau penghargaan atau evaluasi, di mana merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Nah, penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan beberapa pilihan, maka ia mampu memilih salah satu yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Nah, salah satu contoh hasil belajar kognitif
peserta didik mampu menimbang-nimbangkan tentang manfaat yang dipetik dari seseorang yang berlaku disiplin dan dapat menunjukkan mudarat atau akibat-akibat negatif yang akan menimpa seseorang yang bersifat malas atau tidak disiplin, sehingga pada akhirnya sampai pada kesimpulan penilaian bahwa kedisiplinan merupakan perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut adalah konsep dan contoh ranah afektif, di mana ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, di mana ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Nah, beberapa pakar menyatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Nah, ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap materi yang disampaikan oleh guru, kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama yang diterimanya. Nah, ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang. Teman-teman bisa melihat yang pertama adalah receiving atau menerima dan atau memperhatikan, di mana receiving adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol, menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Contohnya di situ adalah hasil belajar afektif jenjang ini. Contohnya adalah misalnya peserta didik bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Yang berikut adalah respon atau menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Salah satu cara dan jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang revisi. Contohnya adalah respon adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh terhadap rangsangan yang diberikan oleh guru melalui pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah fueling atau penilaian menghargai. Nah, menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan bahwa kerugian atau penyesalan. Nah, fueling adalah merupakan tingkat aktif yang lebih tinggi daripada revisi dan responding. Nah, dalam kegiatan dalam proses belajar mengajar, peserta didik tidak hanya menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menerima konsep fenomena yang baik atau buruk. Nah, contoh hasil belajar afektif jenjang fueling adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang berikut adalah organisasi, di mana mengatur atau mengorganisasikan artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga membentuk nilai yang baru yang universal yang membawa pada kebaikan umum. Di mana contoh hasil belajar dari efektif jenjang organisasi ini adalah peserta didik menilai hasil karya orang lain atau menemukan asumsi-asumsi yang mendasari suatu kebiasaan. Yang berikut adalah karakterisasi, di mana keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, di sini proses internalisasi nilai telah menempati tempat tinggi dalam suatu hierarki nilai. Nah, contoh hasil belajar afektif pada jenjang ini adalah siswa telah memiliki kebulatan sikap, wujudnya peserta didik menjadikan perintah Tuhan yang tertera di Alkitab menyangkut
siswa selalu disiplin baik kedisiplinan sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang konsep dan contoh ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik itu merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak seseorang setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar ranah kognitif ini dikemukakan oleh Simpson pada tahun 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif, maka wujud nyata dari hasil psikomotorik yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif afektif itu. Afektif itu ada beberapa, yaitu yang pertama, peserta didik bertanya kepada guru pendidikan agama tentang contoh-contoh kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan, para sahabat, para ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua, peserta didik mencari dan membaca buku-buku, majalah-majalah atau brosur-brosur, surat kabar, dan lain-lain yang membahas tentang kedisiplinan. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah atau kepada adik-adiknya di rumah atau kepada anggota masyarakat lainnya tentang kedisiplinan diterapkan baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang berikut, peserta didik menganjurkan kepada teman-teman sekolah atau adik-adiknya agar berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang berikut, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kedisiplinan di sekolah, seperti datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai, tertib dalam mengenakan seragam sekolah, tertib tenang dalam mengikuti pelajaran, disiplin dalam mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah, dan lain sebagainya. Yang keenam, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah, seperti dalam belajar, disiplin dalam menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, disiplin dalam menjaga kebersihan rumah, pekarangan, saluran air, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, tidak kebut-kebutan, dengan sukarela mau antri waktu membeli karcis, dan lain-lain. Yang kedelapan, peserta didik mengamalkan dengan konsekuensi kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan dalam beribadah, kedisiplinan dalam menaati peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan dari ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif, yaitu yang pertama, ranah kognitif itu adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, menurut Bloom, segala sesuatu yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Yang berikut, ranah afektif. Ranah afektif itu merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Yang berikut, ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan seseorang dalam bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik ini adalah ranah yang
kasih waktu selanjutnya akan berikan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik atau pertanyaan, kami persilakan. Baik, terima kasih sudah berbincang kepada saya sebagai mewakili kelompok 1 untuk memberikan beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya, bagaimana menjadi siswa yang kurang disiplin dan malas tetapi pengetahuan akademiknya baik? Jelas ya? Menjadi siswa yang kurang disiplin dan malas tetapi kemampuan pengetahuan akademiknya baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini dan teman-teman jelaskan bahwa di dalam ranah kognitif ini terdapat 6 aspek. Nah, coba teman-teman, ini jadi pertanyaannya, bagaimana aspek-aspek yang terdapat dalam ranah kognitif mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memproses informasi dan mengambil keputusan? Bagaimana aspek-aspek yang terdapat dalam ranah kognitif mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memproses informasi dan mengambil keputusan? Dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya mewakili kelompok 6. Di sini pertanyaan kami, apa yang membedakan ranah kognitif, efektif dan psikomotorik dalam pembelajaran yang berbasis intelektual? Baik, terima kasih atas kesempatan berikan saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada teman kelompok. Coba teman diberikan salah satu contoh hasil belajar kognitif. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya mewakili kelompok 4. Coba teman-teman jelaskan faktor pendukung apa saja yang dapat mempengaruhi ketiga ranah ini, dalam implementasinya di dalam kelas. Sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Baik, saya mewakili kelompok 6 untuk bertanya dengan bunyi pertanyaan, kemampuan apa saja yang dapat diukur dalam tes pada ranah kognitif? Terima kasih. Dapat diukur dalam tes pada ranah kognitif. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan adalah yang telah disampaikan oleh setiap masing-masing kelompok. Di mana pertanyaan pertama dari Kak Berto dengan bunyi pertanyaan. Coba berikan contoh hasil belajar kognitif. Itu hasil belajar kognitif. Nah, contoh hasil belajar kognitif di situ ada 6. Di situ di dalam makalah sudah tertera di mana di situ ada dalam hafalan, ada contohnya, dan pemahaman, penerapan, menganalisis, mengsintesis, dan mengevaluasi.
sehingga kegiatan mental otak itu berjalan dengan baik. Nah, yang berikut adalah ranah afektif, di mana ranah afektif itu mencakup sikap dan nilai. Nah, di mana sikap perhatian siswa itu kepada materi, berarti faktor pendukungnya adalah guru harus menyampaikan materi dengan metode atau dengan strategi yang membuat siswa itu tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan faktor pendukung dari psikomotorik itu adalah di mana psikomotorik itu berhubungan dengan skill atau berhubungan dengan aktivitas fisik. Nah, di mana faktor pendukungnya, jika faktor pendukung dari kognitif dan afektif berjalan dengan baik, maka psikomotorik pun akan berjalan dengan baik. Bagaimana kaidahnya? Arigatou gozaimasu. Kenapa? Saya di sini. Arigatou gozaimasu. Jepang Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kristin. Kemampuan apa saja yang dapat diukur dalam tes pada ranah kognitif? Nah, kemampuan yang dapat diukur dalam tes ranah kognitif itu adalah ada kemampuan di situ, di mana pengetahuan, hafalan atau ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian, penghargaan atau evaluasi. Bagaimana Kak Kristin? Terima kasih buat jawabannya. Dan dia sudah pilih di mana ini. Kasih ya Pak. Pertanyaan yang berikut akan dijawab oleh teman kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ibu dengan ini pertanyaan. Bagaimana menjadi siswa yang kurang disiplin? Bagaimana menilai siswa yang kurang disiplin dan malas tetapi kemampuan pengetahuan akademiknya baik? Jelas. Misalnya dia pamalakan sekolah tapi dia pintar. Jelaskan pakai bahasa Kupang. Baik, jika menilai siswa yang kurang disiplin dan malas tetapi dia memiliki kemampuan yang baik, jawabannya jika dia kurang disiplin dan malas tetapi dia memiliki kemampuan atau kemampuan akademik yang baik, sama saja karena siswa yang seperti itu tetap akan berpengaruh pada hasil penilaian, karena penilaian tidak hanya pada pengetahuan tetapi akan dinilai dari sikapnya. Jadi siswa tersebut harus diadakan pendekatan untuk mendiagnosis sikap tidak disiplin dan kemalasannya agar dia diberi motivasi untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Bagaimana Kak? Cara menilainya. Misalnya semua selain mereka. Pertanyaan dari Kak Fitri, bagaimana aspek-aspek yang termasuk dalam ranah kognitif yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memproses informasi dan mengambil keputusan? Jawabannya yaitu mempengaruhi karena kognitif membahas tentang kegiatan mental otak, sehingga otak itu berpengaruh dalam berpikir seseorang, baik dalam menghafal, memahami, maupun dalam menganalisis dan sebagainya. Bagaimana Kak Fitri?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kasih C yang memiliki pertanyaan, apa yang membedakan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam pembelajaran yang berbasis intelektual? Baik, yang pertama, ranah kognitif itu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Bagaimana dia berpikir, bagaimana kemampuan berpikirnya, termasuk di dalamnya menghafal, memahami, mengaplikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Yang berikut, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik itu merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill seseorang dalam bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik ini berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya melukis, lari, melompat, dan lain sebagainya. Gimana Kasih? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Emil dengan punya pertanyaan, bagaimana menilai siswa yang kurang disiplin dan malas belajar? Contohnya seperti setiap pagi guru melakukan apel pagi. Nah, di situ siswa tersebut sering datang terlambat, atau pada jam pelajaran tertentu siswa tersebut sering bolos, atau dia sering datang terlambat pada jam pelajaran tersebut. Maka dari situ guru akan menilai bagaimana kedisiplinan siswa tersebut. Dia sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran yang dia suka. Nah, dari situ guru akan menilai bagaimana kedisiplinan siswa tersebut. Bagaimana Kak Eli? Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami. Dan untuk selanjutnya kami akan persilakan kepada teman-teman kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi. Fitri, maju Fitri. Datang